Sejarah ilmu kesehatan masyarakat tidak terlepas dari dua tokoh mitologi Yunani. Asklepius sebagai dokter pertama yang dapat mengobati penyakit dan bahkan melakukan bedah berdasarkan prosedur-prosedur tertentu. Hygieia adalah asisten sekaligus istri Asklepius, juga telah melakukan upaya-upaya kesehatan. Zaman Romawi kuno telah dikeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan masyarakat mencatatkan pembangunan rumah, melaporkan adanya binatang-binatang yang berbahaya dan binatang-binatang piaraan yang menimbulkan bau, dan sebagainya. Permulaan abad pertama sampai kira-kira abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai macam penyakit menular mulai menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa tempat telah menjadi endemi. Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mulai ditemukan berbagai macam penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit. Louis Pasteur telah menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbol atau karbolik asid untuk sterilisasi ruang operasi. William Morton adalah orang yang menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mulai dikembangkan pendidikan untuk tenaga kesehatan yang profesional. Pada tahun 1893, John Hopkins, seorang pedagang whisky dari Baltimore, Amerika, melopori berdirinya universitas dan di dalamnya terdapat sekolah kedokteran. Dan mulai tahun 1908, sekolah kedokteran mulai menyebar ke Eropa, Kanada, dan sebagainya. Pada tahun 1851, Sekolah Dokter Jawa didirikan oleh Dr. Boch, Kepala Pelayanan Kesehatan Sipil dan Militer, dan Dr. Blicker di Indonesia. Kemudian sekolah ini terkenal dengan nama Stovia, School tot Opleiding van Disease Artsen. Pada tahun 1968, dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dicetuskan bahwa Puskesmas adalah sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas disepakati sebagai unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu. Di tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi, kemiskinan meningkat. Kemampuan daya beli masyarakat rendah menyebabkan akses ke pelayanan kesehatan rendah. Kemudian dikembangkan program kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu JPSBK. Pada saat itu juga dikembangkan visi Indonesia Sehat tahun 2010 dengan paradigma sehat. Puskesmas dan posyandu terus berkembang menjadi eksis.